Hai hai semua, balik lagi di podcast Bisik, Bincang Asik. Kenalin semuanya, nama aku Arleta, aku sebagai host di sini. Dan kenalin, aku Chelsea sebagai co-host. Semoga kalian yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan baik ya teman-teman. Chelsea, pernah nggak sih akhir-akhir ini kamu lagi buka sosmed, habis itu kamu kayak bentar aja buka sosmed ya paling 5 menit, tapi kayak ngerasa overthinking berkepanjangan gitu loh. Sering banget liat, bahkan hal kayak gitu tuh muncul bukan dari postingan influencer ataupun orang yang kita kenal, tapi malah dari postingan-postingan teman terdekat kita. Bener banget, apalagi kayak teman lama, teman SMA, kayak yang udah sukses-sukses gitu loh, kayak ngerasa ada perbandingan gitu kita sama dia. Bener, dan itu tuh rasa-rasa takut tertinggal gitu gak sih, Let? Bener banget. Jadi kita tuh kayak takut hidup kita nggak sesuai sama standar yang ada. Bener, dan kalau perasaan kayak gitu dibiarkan terus-menerus, kita malah jadi capek mental sendiri gak sih? Ya makanya itu di episode kali ini kita bakal ngomong santai tentang kenapa sih sosial media itu bisa buat kita merasa kurang, kenapa sih Gen Z itu rentan ngerasa insecure, dan bagaimana cara kita tetap sehat di era digital ini. Benar banget. Jadi judul episode kita pada hari ini adalah Hidup Kok Kayak Balapan, Psikologi di Balik FOMO dan Insecure di Generasi Gen Z. Tapi sebelum itu, kegiatan podcast pada hari ini bisa terselenggara akibat adanya kerjasama PCverse dengan Fast FM 99,4. Suara Inspirasi Samarinda. Let, kamu sering ngerasa nggak sih kalau misalkan kita tuh uh, ngelihat teman-teman kita yang biasanya sama-sama kita perjalanannya teman SMA atau teman SD atau teman SMP, tapi kita ngelihat hidup mereka tuh kayak lebih enak daripada kita kayak gitu. Iya, apalagi yang hidupnya tuh kayak udah pada rapi, sukses. Pokoknya kita tuh kayak ngerasa insecure gitu. Bener banget, Let. Nah, tapi padahal tanpa kita sadarin yang kita lihat di media sosial itu cuma potongan dari hidup mereka. Dan kita nggak tahu sebenarnya hidup mereka tuh sebenarnya gimana. Iya, tapi kalau misalkan kita lihat pencapaian orang lain, kita abis itu kayak ngerasa kayak ngerasa nggak percaya diri gitu nggak sih? Bener, dan hal kayak gitu biasanya bisa disebut FOMO. Oleh karena itu, jadi hari ini kita bakal membahas fenomena tentang FOMO. Nah, supaya obrolan kita nggak cuma berdasarkan pengalaman pribadi, kita hari ini mengundang narasumber yang kompeten di bidang psikologi. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Anang Arif Abdillah, MSI Psikolog. Nah, beliau seorang psikolog lulusan S1 Psikologi UNER dan profesi psikologi klinis di UNER. Beliau memiliki minat pada perkembangan dan kesehatan mental anak, remaja, serta dewasa awal, terutama dalam membantu mengatasi stres, kecemasan, masalah emosi, dan lain-lain. Dan saat ini beliau aktif sebagai dosen psikologi Universitas Mula Warman, psikologi asosiat di Biro Psikologi Mata Vihati, serta sering menjadi narasumber di berbagai media dan kegiatan terkait kesehatan mental dan pengembangan diri. Halo Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Halo, terima kasih telah mengundang. Sehat-sehat semua. Ya, terima kasih kembali Bapak. Mungkin bisa Bapak ceritakan sendiri sebenarnya minat Bapak sekarang gimana dan keseharian Bapak mungkin apa? Baik, untuk keseharian saya tadi sudah disampaikan juga, saya seorang dosen, jadi lebih banyak untuk mengajar juga, menguji dan lain sebagainya, melakukan penelitian. Memang fokusnya terhadap isu-isu mungkin anak dan remaja. Nah, sehingga tidak jauh dari parenting juga. Selain itu saya juga berpraktek, memang lebih banyak di praktek di klinis anak, jadi menaungi tempat terapi juga, terapi untuk anak. Eh, dan memang ini topiknya tentang tentang media sosial ya. Iya. Wah, ini nggak cuma untuk dewasa aja, ternyata untuk anak itu berpengaruh banget. Tapi nanti kita akan lebih banyak ngebahas tentang dewasa seperti apa. Terutama teman-teman yang memang dewasa awal, teman-teman generasi Z ini ya. Hmm. Kayak kurang lebih kayak gitu sih untuk kegiatan akhir-akhir ini. Oke, menarik sekali ya Pak. Terus mungkin kita lanjut ke topik pertama kali ya Pak. Kita langsung nanya ke pertanyaan pertama. Media sosial kan sering menampilkan pencapaian orang, terus gaya hidup mereka yang wah main pedal contohnya, kayak yang sekarang tuh lagi ngetren banget, kayak jadi pelari culture juga kayak gitu. Nah, jadi orang-orang tuh ngepost momen-momen terbaik di dalam hidup mereka. Nah, menurut sudut pandang psikologi, bagaimana paparan seperti ini bisa memicu FOMO dan insecure khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi Z pada saat ini?
Oke, bagaimana secara dinamika psikologi orang-orang menganggap bahwa ih dia keren banget ya, dia pencapaiannya udah bisa main padel, udah bisa beli sepatu mahal untuk lari. Bayangin aja sepatu mahal di atas 1 juta cuma buat diinjak lari, nanti Bener rusak. banget. Itu kayak kita ngeliat, ih achievement banget ya. Balik lagi kita ngelihat achievementnya ini dari sudut pandangnya siapa? Ya sudut pandang dari orang-orang yang mungkin masih belum bisa achieve. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang bagaimana dinamika psikologi seseorang yang mungkin merasa iri terhadap pencapaian orang, belum tentu hal yang mereka miliki kayak bisa main padel, bisa lari dengan sepatu mahal itu sudah termasuk dalam pencapaiannya mereka. Bisa jadi itu memang kebutuhannya mereka. Hanya saja kita sebagai penonton yang melihat dan berpikir terlalu maju, berpikir terlalu berlebihan bahwa itu sudah termasuk dalam sebuah pencapaian. Jadi terkait dengan dinamika psikologi dasarnya adalah kebutuhan untuk diapresiasi dan as if ada suatu yang dihargai dalam dirinya sendiri. Jadi memang rentan banget untuk teman-teman yang masih belum bisa menghargai hal-hal kecil dalam hidup mereka, mengapresiasi pencapaian-pencapaian dalam hidup mereka, ini yang paling rentan banget untuk iri sama postingan-postingan teman. Nggak mesti influencer kan, temen aja bisa main padel mau ikut tapi kok aku minder dan lain sebagainya, karena posisinya memang eh apa ya, kurang apresiasi dalam diri. Padahal itu kan mereka main padel mungkin untuk apresiasi diri sendiri. Aduh aku capek nih, pengen olahraga tapi pengen nyoba sesuatu yang baru, padel ah. Kan kurang lebih kayak gitu ya konsepnya. Jadi bukan sebuah achievement yang sebenarnya secara umum itu patut untuk kita iri. Nah, sebenarnya itu adalah kegiatan yang sebenarnya kita bisa juga kok untuk coba hal itu. Lebih ke kebutuhan tiap orang tuh berbeda-beda ya. Kebutuhan tiap orang beda. Plus di sini main di sudut pandang. Mungkin ada beberapa misalnya saya juga menekuni beberapa olahraga, sehingga misalnya saya menekuni seperti sepatu roda, tenis, bowling. Saat ada teman-teman yang seperti itu, apakah saya ngerasa iri? Enggak, karena posisinya saya udah achieve beberapa kegiatan. Sementara mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang jarang menyentuh olahraga. Kerjaannya di rumah, jalan-jalan, mungkin main game, HP, dan jarang berolahraga. Sehingga saat ada ngelihat orang olahraga mencoba hal baru, kaget. Ih, kok bisa dia kayak gitu? Sebenarnya itu hal biasa. Itu memang kegiatan kita yang suka olahraga. Nah, oke. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam diri kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir terhadap perilaku atau hal yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu lebih ke mindset nggak sih, Pak? Berarti kalau misalkan kita, ngerasa kurang dalam hidup kita, kita bakal ngerasa kayak, eee, hidup ideal tuh kayak mereka, sedangkan hidup kita yang kayak gini aja tuh nggak ideal, kayak gitu. Benar, semua tentang mindset, semua tentang bagaimana melihat sesuatu yang ideal. Balik lagi, semua itu tergantung dari bagaimana kamu nge-save. Bahkan ada orang yang tiap hari mungkin dia nggak tenis, dia nggak padel, dia nggak lari culture, tapi dia punya organisasi aktif sebagai volunteer di mana-mana, dan dia senang save-nya dia di sana, ikut misalnya klub bahasa Inggris di luar, atau misalnya dia ikut ya apa membantu teman-teman yayasan kanker dan lain sebagainya. Itu kan save yang mungkin teman-teman olahraga yang tidak sampai untuk menyentuh daerah-daerah situ pasti iri juga, ih kerennya bisa jadi volunteer dan sebagainya. Semua tentang mindset, semua tentang kebutuhan, dan memang ada hal-hal. Nah ini mungkin bakal masuknya ke FOMO, karena kan konsepnya FOMO itu sebenarnya adalah hal yang tidak bisa kamu lakukan tapi orang lain bisa. Tapi apakah itu wajar apa enggak? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan. Wajar gak sih kalau misalnya kita ini tidak bisa selalu ikut tren? Jawabannya adalah wajar, tahu. Gak apa-apa kita gak ikut tren, karena tiap manusia itu kita dibentuk masa kecilnya aja udah beda. Orang tua beda, ada orang tua yang memang fokusnya kerjaan mulu, ada fokusnya orang tua yang suka traveling mulu, ada yang orang tua yang fokusnya pendidikan mulu, sehingga ini mempengaruhi bagaimana kita beraktivitas. Pengaruh banget. Berarti kalau misalnya dilihat apakah teman-teman yang suka belajar orang tuanya juga suka belajar, bisa jadi loh ya. Orang tua yang suka jalan-jalan traveling, apakah orang tuanya suka traveling? Iya pastinya biasanya. Apakah yang orang tua dia ini yang olahraga, apakah orang tuanya juga suka olahraga dulu? Jawabannya adalah iya. Jadi semuanya nurun. Dan apakah tiap orang ini bisa, oke, aku olahraga, aku juga bisa kesenian, aku juga bisa ikutin tren A, B, C, aku juga bisa jadi influencer, aku punya akun TikTok, IG dan sebagainya dan sebagainya. Eh, apakah itu bisa dipenuhi oleh satu orang? Jawabannya adalah tidak. Pasti kita terbagi-bagi, pastinya tidak fokus. Sehingga memang
wajar kalau misalnya kita itu cuma bisa fokus terhadap 1 sampai 3 hal dalam hidup ini. Ya pendidikan terpenuhi, hobi terpenuhi, sama mampu untuk produktif. Istilahnya produktif dalam artinya bisa menghidupi diri sendiri secara layak. Seperti itu. Jadi kita perlu pahami bahwa FOMO itu wajar dan kita sebagai manusia ini memang penuh dengan keterbatasan. Gak bisa semuanya kita ambil. Terus saya mau langsung nanya ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi kan kita udah masuk ke FOMO nih. Terus saya mau nanya, apa dampak FOMO dan insecure ini masuk ke kesehatan mental atau enggak? Oke, apa dampaknya FOMO dan insecure ke kesehatan mental, terutama untuk masalah-masalah terkait dengan kecemasan. Sosial media ini sebenarnya banyak sih dampak positifnya yang bisa kita lihat, kayak misalnya orang personal brandingnya makin tumbuh dengan sosial media. Orang dengan sosial media bisa lebih mudah jualan dan lain sebagainya. Tapi memang itu untuk teman-teman yang mampu untuk memanfaatkan media sosial secara matang, secara baik. Tapi bagaimana dengan yang tidak, yang kerjaannya hanya scroll saja tanpa melakukan apa-apa? Akhirnya timbullah kecemasan. Dan memang pada saat ini kecemasan yang paling tinggi dari dampak ke media sosial itu diderita oleh orang-orang dewasa media ke atas. Jadi usia 30-40 tahunan. Kok bisa? Iya, karena pada fase seperti itu ada teman mereka yang sudah punya anak, ada yang sudah cukup bisa beli mobil dan lain sebagainya. Itu menimbulkan kecemasan mereka. Bahkan beberapa perilaku maladaptif itu memang lebih banyak terjadi ke teman-teman yang dewasa media. Itu kenapa kalau misalnya kalian cek beberapa media sosial, ada berita tidak menyenangkan, ada komen yang mungkin tidak adaptif, yang mungkin menggunjing, dan ini sebenarnya tidak pantas untuk ditaruh di komennya di media sosial ini. Balik aja deh ke media sosial yang satunya. Tahu kan ada beberapa generasi itu sebenarnya dampak-dampak dari kecemasan. Mereka sebenarnya cemas tapi berusaha untuk mengalihkan, mencari tempat situasi di mana mereka punya power untuk mereka tidak cemas. Jadi cemasnya mereka semacam dialihkan seperti itu. Nah, lebih jauh lagi memang kegangguan kesehatan mental yang lebih parah lagi, misalnya kayak skizofrenia atau lebih rentan lebih cepat untuk terkena demensia dan lain sebagainya. Jadi kayak pengikisan otak itu. Dampaknya nggak cuma di dewasa aja, sebenarnya dari anak, zaman anak juga. Anak-anak sekarang dari media sosial juga udah udah kena dampaknya. Bahkan FOMO itu nggak cuma di dewasa awal, di anak-anak juga ada FOMO-nya. Contoh apa? Misalnya satu teman main game A ke sekolah, aku main game ini loh. Temannya yang istilahnya nggak dikasih HP sama orang tuanya pasti ngerengek. Aku nggak tahu main itu, aku belum pernah, nanti aku minta deh. Dia nggak dibolehkan screen time atau gadget sama orang tuanya. Akhirnya ya timbullah keirian dari dalam dirinya si anak, kesulitan untuk sosial dan lain sebagainya. Tapi apakah itu baik untuk kedepannya si anak atau tidak? Jawabannya adalah iya, baik. Lebih baik memang anak usia dini itu tidak diberikan HP, karena kita paham sendiri HP gadget itu meningkatkan kecemasan. Lebih baik dia mengelola rasa tidak nyaman untuk tidak ikut circle yang mungkin bisa kita bilang penuh dengan resiko, yaitu kecemasan tersebut, daripada dia terpapar screen time gadget, akhirnya bermasalah di mental sejak usia dini. Kalau untuk usia dewasa awal seperti apa? Tren yang sekarang terjadi terkait dengan FOMO atau misalnya juga masalah-masalah gadget itu, banyak yang merasa di tempat praktek saya itu datang-datang, Pak, saya kayaknya ngerasa ADHD deh. Nah, kenapa? Karena beberapa hal kayak saya nggak bisa nih, setiap ada saya ngelihat suatu hal di screen time saya ingin melakukannya. Wah, bukan, itu kayaknya memang FOMO. Jadi perlu kita bedakan antara ADHD, FOMO, sama memang kita kenal sekarang namanya digital distraction atau gangguan digital. Jadi memang ADHD ini biasanya terjadi pada masa anak-anak, memang udah terdeteksi. Jadi nggak mesti tiba-tiba waktu dia dewasa tiba-tiba diagnosisnya ADHD, nggak bisa kayak gitu. Terus juga teman-teman dengan tadi FOMO, berarti ada suatu momen tren yang pasti dia ikutin. Dan itu memang biasanya teman-teman ya Gen Z atau teman-teman bahkan milenial pun masih melakukan hal-hal seperti itu, oke? Dan terakhir adalah digital distraction. Digital distraction ini yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa dewasa awal terutama, yang ngerasa bahwa dirinya ADHD. Awal kali mereka itu ngerjain tugas tapi nggak bisa fokus, dikit-dikit langsung lihat HP, taruh lagi, ngerjain lagi, kerjanya belum selesai lihat HP lagi. Itu bukan ADHD. Perlu teman-teman pahami bahwa itu namanya digital distraction, oke? Terus
FOMO, menimbulkan insecure, menimbulkan cemas, sehingga untuk teman-teman sadari sadari bahwa aku lagi FOMO nih, aku lagi insecure nih. Itu tandanya apa sih? Tandanya adalah teman-teman setelah melihat postingan itu ada rasa tidak nyaman dalam artian minder, atau ada perilaku impulsif untuk melakukannya. Kalau misalnya teman-teman punya modal untuk melakukan hal tersebut, misalnya tren joget-joget aja kan mungkin masih bisa dipenuhi, tapi kalau misalnya tren padel yang bisa kita pahami, dia punya modal, harus punya modal, tapi kita memaksakan, aduh kalau misalnya aku padel kayaknya aku besok gak makan deh dan lain sebagainya, itu berarti merugikan diri sendiri, sehingga kita perlu untuk mengkontrol diri kita sendiri. Gak apa-apa untuk tidak padel pun, masih ada waktu ke depannya, mungkin mau nabung dulu, oke, untuk melakukan tren-tren tersebut. Karena sebuah sebuah tulisan, saya lupa, ada sebuah tulisan yang pernah saya baca bahwa yang namanya tren itu berulang. Jadi tidak ada tren yang baru, tren itu berulang. Ini perlu untuk teman-teman mindset ya, untuk teman-teman Gen Z. Jangan ngerasa bahwa kalian itu ketinggalan tren. Tren itu berulang. Jadi kalau sekarang tidak kalian ikuti, mungkin di masa depan bakal terjadi lagi. Contoh ya. Zaman dulu 80 tahun, tahun 80-an itu namanya celana Chusbray itu rame. Di tahun 2000 dikata ih usang banget sih. Soalnya kan termasuk golongan hippies karena 2000 itu zamannya emo. Terus sekarang Cut Bray waktu zamannya folk yang kayak Payung Teduh, Dialog Dini Hari, rame lagi gak? Rame lagi dong. Itu bisa kita pahami loh bahwa tren itu berputar. Jadi saat kalau kalian ngerasa kita ketinggalan tren, sabar, tunggu. Mungkin saat ini tidak, tapi mungkin di masa depan ini akan terulang. Jadi simpan aja deh ide-ide yang ingin kalian keluarkan itu. Tadi kan Bapak ada sempat mention terkait screen time anak-anak. Nah, itu tuh kira-kira anak-anak sebaiknya dari umur berapa sih bisa mendapatkan screen time tersebut? Anak-anak baru full screen time dapat tanggung jawab dengan gadget itu di usia 12 tahun saran saya. Walaupun saran WHO kayak 0 sampai 2 tahun tidak ada screen time, 2 sampai 5 tahun atau 7 tahun itu hanya boleh untuk komunikasi video call, 7 tahun sampai 12 tahun itu untuk edukasi dan plus pengawasan. Jadi nggak ada tuh yang dikasih tayo, yang dikasih kartun-kartun, itu nggak ada secara personal. Baru boleh dikasih tanggung jawab di atas usia 12 tahun. Oke, itu pengaruh banget nanti ke usia dewasanya dia. Kalau anak sudah FOMO dari kecil, sudah cemas dari kecil, gedenya kalau tidak ditangani secara tepat akan berkembang ke gangguan psikologis yang lebih berat. Takutnya adalah anaknya udah nggak mau sekolah, dikit-dikit takut, dikit-dikit nyerah kayak gitu. Banyak tahu dampak-dampaknya sebenarnya untuk ke usia dewasa. Cuma memang secara penelitian longitudinal atau penelitian jangka panjangnya ini yang memang masih belum dilakukan secara spesifik. Masih kita nyebutnya pilot study sama prediksi. Nah, kalau kita tarik ke mahasiswa, tadi kan kita bahas soal malah ke anak-anak kayak gitu. Kan kita mau lihat di mahasiswa kadang tuh seperti yang Bapak bilang sebenarnya FOMO itu ke mindset gitu kan. Nah, tapi kadang mahasiswa tuh dia tuh kayak jadiin standar hidup gitu loh Pak. Dan jadi saya tuh mau nanya, kalau misalkan ditarik ke mahasiswa, apakah hal itu tuh mempengaruhi cara mahasiswa itu memandang dirinya? Kadang kita tuh kayak nggak tahu ya kenapa kalau di usia, menurut saya kadang saya juga kayak gitu ngerasa kayak walaupun saya tahu itu tuh tergantung mindset yang seperti Bapak bilang, tapi tetap ngerasanya tuh mau juga, nggak pernah mau ketinggalan kayak gitu loh Pak. Baik. Apa yang terjadi ini tergantung mindset, tapi terkadang itu terbentuk dengan sendirinya secara tanpa sadar. Oke. Karena perlu kita kepahami bahwa di usia remaja adalah fase di mana kita mencari jati diri, kita mencari tahu siapa diri kita, sehingga kita tidak mudah terbawa arus. Itu kenapa saya menyarankan untuk klien-klien saya di usia remaja, start dari SMP atau bahkan SD, biasakan untuk ikut ekstrakurikuler apapun itu, suka tidak suka. Kamu tidak akan tahu kamu suka atau tidak jika kamu tidak nyelam dulu. Itu yang selalu saya tekankan. Karena dari kegiatan ekstra, mau itu OSIS, mau itu PMR dan lain sebagainya, itu akan membentuk kepribadian, membentuk suatu cara pandang kita terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan di situ juga ada sumber achievement yang tidak hanya secara akademik. Karena tidak semua orang punya achievement secara akademik. Contoh, bayangin aja, misalnya di satu sekolah isinya ada 10 kelas. Yang bisa ranking 1, 2, 3 berarti kehitungnya berapa orang sih?
10 kali 3 cuma 30 orang, sementara satu kelas ada 40 orang. Sisanya mau achievement apa nih? Itu ada jebakan loh. Jadi perlu untuk teman-teman wajib mau kamu berprestasi secara akademik ataupun tidak, seenggaknya cari achievement di luar dengan cara ikut kegiatan ekstra. Itu pembentukan jati diri kita, pembentukan mindset kita. Sehingga waktu kita dewasa kita tidak secara otomatis saat ada tren, saat ada suatu pembentukan diri yang baru dari media sosial, kita nggak langsung ikut sana karena kita udah punya tameng, kita udah punya tonggak di sana. Oke. Coba perlu kita refleksikan teman-teman. Dulu waktu aku SMP, SMA ikut ekskul nggak ya? Terus waktu kuliah aku mudah terbawa arus gak ya? Biasanya teman-teman yang udah ikut ekstra di masa SMP SMA, kuliahnya nggak mudah terbawa arus karena dia udah paham dinamika organisasi. Nah, sementara teman-teman yang baru ikut organisasi atau kegiatan di masa kuliah, apakah salah? Tidak ada salahnya. Lebih baik secepatnya cari kegiatan ekstra daripada tidak sama sekali. Oke, daripada kamu cuma kuliah pulang, nanti dikit-dikit akhirnya pengaruhnya dari mana? Dari media sosial yang tidak jelas. Lebih baik kamu ke organisasi yang memang achievementnya jelas. Contoh ikut Visipers ini, achievementnya adalah aku pengen belajar nih tentang broadcasting dan lain sebagainya. Kan ada tujuannya. Kalau dan itu satu tujuannya, oke, kemampuan komunikasi dan sebagainya, terus menambah pengetahuan umum, misalnya ngobrol sama narasumber lainnya. Sementara kalau media sosial mungkin hari ini trennya apa, besok trennya apa, tidak konsisten di sana. Bahkan tapi saya buka tentang lari, itu FYP saya semuanya lari kok. Algoritma tidak semudah itu bisa kamu atur. Bahkan biasanya algoritma yang mengatur kamu. Itu bahayanya. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih cara kita membangun self worth yang sehat di era digital ini? Self worth yang di era digital nih, yang pastinya jangan terlalu, kalian harus paham apa guna media sosial. Gunakan media sosial secara aktif. Aktif bukan artinya itu hanya saya menggunakan aktif media sosial misalnya berapa jam untuk scroll, enggak kayak gitu, tapi menggunakannya untuk kegiatan yang manfaat. Contoh untuk influence, untuk cari informasi, untuk menggunakannya berkomunikasi. Itu ingat, fungsi utama media sosial adalah media untuk bersosialisasi. Saat kamu melakukan scrolling, apakah kamu melakukan sosialisasi? Jawabannya adalah tidak. Sehingga cukup kurangin kegiatan untuk scrolling tanpa ada komunikasi atau bersosialisasi di sana. Itu kita lupa marwahnya media sosial awalnya itu buat apa? Yaitu untuk bersosialisasi. Jika tidak bersosialisasi, tidak lakukan, oke? Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan self worth, lebih banyak kegiatan di luar. Terutama kalian wajib, teman-teman Gen Z, punya 2 kegiatan ini. Yang pertama olahraga, yang 2 berseni. Olahraga ini apapun, yang murah-murah juga bisa, jogging, lari, lakukan secara konsisten, bagus banget. Seni ini nggak mesti ngelukis, main musik dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar mulai dari pengen deh kayak ngerangkai manik-manik, boleh. Pengen deh belajar origami, boleh. Pengen deh apalagi ya, kayak motong-motong kayu atau buat kerajinan dari lilin, silahkan coba hal baru. Jadi modal untuk self worth, selain kalian mampu beraktif di akademik, tapi kalian juga harus punya kegiatan olahraga dan kegiatan seni, wajib. Sehingga 2 kegiatan ini dalam proses belajarnya akan meminimalisir kalian menggunakan media sosial secara tidak penting. Mungkin media sosial akan bantu kalian untuk lebih banyak belajar dan tertuju. Aku pengen belajar lari dah, gimana cara pemanasan lari yang benar. Akhirnya kan media sosial kalian gunakan untuk mencari informasi yang tepat, tidak yang scroll random. Gitu. Mungkin yang Bapak sebutkan tadi udah beberapa langkah buat yang bisa dilakukan mahasiswa biar nggak terbawa arus gitu kan Pak. Nah mungkin ada lagi langkah-langkah sederhana apa yang bisa kami lakukan gitu biar nggak terbawa arus atau nggak ikut FOMO, jadi nggak insecure kayak gitu. Oke. Biar gak ikut FOMO, kalian harus JOMO. JOMO ini apa sih? JOMO ini adalah joy of missing out, menikmati momen-momen dimana kalian ngerasa tertinggal. Dan itu adalah hal yang apakah sulit? Jawabannya tidak sulit jika kalian punya kegiatan yang bisa kalian banggakan. Kuncinya di sana.
ada kegiatan yang kalian post. Kebanyakan orang iri dengan kegiatan orang lain karena dia tidak punya kegiatan. Sehingga coba untuk sadari, hargai kegiatan yang sedang kalian lakukan. Joy of missing out. Jadi tidak apa-apa kalau aku tertinggal tren itu, misalnya ada tren joget-joget, kayak aku nggak perlu melakukan. Dan itu apakah boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Ya udah, biasa aja. Ada tren padel, mungkin sekarang uangku tidak materiku mungkin tidak, masih belum sanggup untuk ini. Ya udah, tinggalkan. Balik lagi, aku bilang tren itu berputar, jadi bersabarlah. Siapa tahu nanti di masa depan kalian sudah punya penghasilan sendiri, kalian bisa nikmatin olahraga itu akhirnya. Oke. Berarti kayak lebih ke cari apa kegiatan-kegiatan yang kita sukai ya. Ya. Ya supaya kita ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan kayak olahraga, atau mungkin tadi bapaknya bilang kegiatan-kegiatan lain kayak apa yang anu manik-manik dan lain sebagainya. Ya benar. Bahkan kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa, ini yang selalu saya tekankan, mahasiswa itu tugasnya adalah membaca, sehingga kalian itu punya waktu yang banyak untuk membaca daripada untuk scrolling. Jadi untuk ngalihin paling sederhana ngapain sih? Baca buku deh. Baca buku itu nikmat, enak, menyenangkan. Iya jawabannya. Dan itu akan lebih menyenangkan daripada kalian scroll-scroll yang masih belum ada arahnya. Oke, itu bahkan dari membaca sendiri kalian bisa menciptakan sebuah trend momen sendiri yang mungkin beberapa orang akan iri ke kalian. Nah, misalnya beberapa influencer itu ada yang resensi buku. Jadi buku yang habis dia baca dia ceritakan ulang dengan bahasanya sendiri. Akhirnya orang-orang rame tuh di post media sosialnya dia. Akhirnya kan kayak pengen ya untuk resensi buku, pengen ya sharing juga terkait dengan buku apa yang pernah aku baca dan sebagainya. Tapi Pak, menurut saya ya scrolling itu tuh jadi kecanduan gitu loh. Kalau udah scrolling sedikit kayak mau lagi kayak gitu. Jadi tuh karena scrolling, terus saya pernah dengar dari tante saya, dia tuh ngajar gitu ke anak-anak kecil. Terus dia belajar kalau misalkan anak-anak kecil sekarang itu tuh dia jadi susah fokus kan. Gara-gara kenapa anak sekarang tuh jadi susah fokus? Karena dia itu suka nonton reels YouTube atau TikTok kayak gitu. Itu kan filmnya tuh pendek-pendek dan itu penyebab kenapa anak-anak sekarang susah fokus. Dan saya ngerasa itu juga terjadi ke saya, kayak saya kalau baca bosan kayak gitu. Jadi saya kalau misalkan scrolling lebih candu gitu Pak. Dan menurut Bapak itu kayak kenapa, dan itu bisa diatasin nggak sih? Oke, bisa diatasin apa enggak? Bisa. Dan itu memang yang saya bilang, digital, kita nyebutnya itu digital distraction. Oke. Memang dengan video pendek yang terjadi itu yang membuat kita tidak betah atau mengganggu konsentrasi kita untuk bertahan pada satu kegiatan yang sama. Karena itu ada impuls atau dorongan-dorongan kita yang merasa terpenuhi di sana. Sebenarnya itu itu jeleknya saraf kita. Saat ada sesuatu yang menyenangkan di sini, ada yang unik dan lain sebagainya, dia pengen makan sampai akhirnya lupa bahwa sebenarnya susunan saraf ini perlu untuk diatur, dikonsistensikan. Yaitu dengan cara satu kegiatan dalam jangka waktu yang tertentu, bukan yang dikit-dikit ini temanya bahas apa olahraga, kita scroll ini sinetron, ini kita scroll lagi ini berita politik, scroll lagi nanti berita kesehatan, scroll lagi berita ekonomi, gak ada fokus-fokus ya kan sama sekali. Ini memang bagus dalam beberapa riset ini dikatakan bahwa yang namanya gadget itu sebenarnya bagus untuk meningkatkan pengetahuan umum, tapi berdampak buruk pada perilaku, terutama untuk konsentrasi. Itu memang beneran terjadi, dan itu gak cuma anak-anak, itu di dewasa juga. Cara untuk nanganinnya gimana? Saat kalian batasin untuk scroll, berapa kali scroll kalian butuhkan, misalnya 5, stop, kalian lanjut kegiatan lain. Balik lagi yang saya bilang bahwa gunakan media sosial dengan aktif, yaitu kalau misalnya memang tidak ada fungsi sosialisasi di sana, tinggalkan dan ganti ke kegiatan yang lain. Kayak gitu. Nah, saya kan kalau misalkan nonton film gitu kan suka banget tuh di speed yang kayak 1,5. Itu berarti efek dari suka nonton short atau kayak TikTok video pendek gitu ya, Pak? Iya, benar. Artinya kan ada perilaku impulsif yang sudah tidak tertahan lagi di sana, sehingga ingin apa-apa serba cepat. Dan ini mempengaruhi daya juang kita. Kalau misalnya mahasiswa, daya juang, konsentrasi, grit,
kemampuan untuk tidak menyerah, resiliensi juga berpengaruh. Ini pengaruh, oke? Jadi kalau misalnya kalian ngelihat teman-teman kalian, ih kok kamu bisa sih nggak nyerah, kok kamu bisa sih kuat, kok kamu bisa sih tahan, cek kegiatannya. Dia ada olahraga apa? Karena dalam kegiatan olahraga misalnya ditentukan oleh skor atau durasi, itu mereka mau nggak mau harus main sampai selesai, nggak peduli. Kalau misalnya kita itu terbiasa di kegiatan olahraga, otomatis di daily life-nya dia itu pasti udah kebentuk bahwa dirinya itu, oh ini nggak akan aku berhenti sebelum aku selesai, kayak gitu. Oke. Sementara kalau di HP itu terbentuknya adalah aku bisa melakukan apapun yang aku suka. Kalau aku bosan aku tinggal geser, kalau aku mau pengen cepat tinggal ku percepat. Itu kan suka-suka kita, tapi kita lupa bahwa dunia ini nggak bisa semuanya tentang kemauannya kita. Terkadang semuanya ini harus kita jalani prosesnya secara lebih lambat, secara pelan. Itu yang perlu kita pahami. Oke. Jadi kalau kamu ngecepatin itu dampak dari screen time video short, jawabannya adalah iya. Nah, sehingga sadari, coba untuk dikontrol, ditahan. Kalau misalnya kamu melakukan itu, kamu sadar kayak, aduh kayaknya aku impulsif deh. Oke, impulsif dalam perilaku gadgetnya, stop, tahan, coba untuk nonton pelan-pelan atau tinggalkan gadgetnya dan ganti ke kegiatan yang lain. Oke, Oke. Pak. Jadi, sebenarnya cara mengatasinya itu kita harus, lebih produktif, kita tahu kita harus ngapain harus ngapain, kayak gitu. Jadi hidup kita tuh lebih tertata, jadi nggak ngalir, terus tuh jadi kayak enakan scroll gitu ya, Pak, benar. Dan pertama Oke. yang harus kalian lakukan adalah sadar dulu bahwa kalian kena digital distraction. Oke, atau misalnya kalian ngelihat tren orang, achievement orang, kalian harus sadar dulu bahwa kalian lagi minder, kalian lagi FOMO. Karena tanpa kesadaran yang penuh terhadap situasi atau kondisi mental kalian, kalian tidak akan bisa merubah apapun. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kalian luka, ini habis kena apa? Tangan habis kena durinya mawar. Terus sakit kan? Sakit. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu letak lukanya di mana, yang disembuhkan tepat apa enggak? Enggak. Soalnya kalian nggak tahu, ih sakit nih, tapi sakitnya di mana ya? Kok aku nggak tahu ada sakit ya? Padahal kan habis ke saya tangannya. Akhirnya kalian sok tahu nih, oh kayaknya bagian ini ada yang luka. Paha kalian tutup plester, padahal di sana nggak ada lukanya. Tepat gak? Enggak. Sama kayak psikologi. Psikologi itu juga kita harus kenal dulu, aware dulu sama diri kita sendiri, tahu sebabnya apa, tahu kondisinya apa, baru ditangani. Kalau misalnya tangannya sendiri udah nggak kuat, kalian bisa hubungin ke profesional gitu. Kalau tanda-tanda yang udah harus butuh profesional tuh kayak gimana sih, Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Oke, tanda-tanda untuk yang sudah butuh profesional biasanya tiap psikolog punya standar. Biasanya kalau misalnya memang ada yang udah risiko banget, udah ayo periksa. Tapi secara umum ada tiga hal sama sebenarnya sih total 6. Yang pertama adalah nyakit, ini terkait dengan perilaku agresif. Udah tanda-tanda nyakitin diri sendiri, orang lain, dan merusak barang, ini udah riskan. Oke, resiko. Terus yang benar-benar perlu untuk diajak ke profesional itu teman-teman yang udah tidak produktif. Produktif artian dia ini belajar udah enggak, kerja juga enggak, terus activity daily living atau kehidupan sehari-harinya ini tidak berjalan secara lancar. Kalau misalnya jarang mandi, jarang makan, terus bersih-bersih malas dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah tidak menikmati hobi atau kegiatan waktu luang. Kalau sudah 3 ini terjadi atau salah satunya terjadi, langsung sarankan ke profesional atau meriksakan diri. Oke? Oke. Terus saya mungkin mau, bahas yang lain lagi nih, Pak. Nah, saya mau bahas soal insecure. Dari tadi kan saya rasa kita bahas FOMO gitu. Nah, kadang tuh seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita tuh ngelihat postingan orang ngerasa hidup mereka tuh lebih ideal. Jadi, eee jadi kita ngerasa kayak kalau mau posting sesuatu takut kayak, ih nanti orang ngerasa postingan ini kok alay banget, kayak gitu kan. Atau kayak, ih apa sih kok kayak gini aja di-post, kayak gitu. Nah, jadi, perasaan takut-takut nge-post kayak gitu kan, itu jadi termasuk insecure kan, Pak. Nah gitu, itu gimana cara mengatasinya dan kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Sedangkan karena dari tadi kita bahas FOMO, takut tertinggal sama kegiatan-kegiatan. Nah sekarang kita bahas kenapa kita jadi takut untuk mengekspresikan diri kita sendiri, padahal itu media sosial punya kita sendiri gitu, Pak. Oke.
Yang pertama itu kenapa kita mudah insecure itu pembentukan dari perkembangan ya, biasanya tentang orang tua, tentang lingkungan kita di mana ada beberapa orang yang crab mentality yang kalau misalnya temannya ingin berbeda, ingin lebih baik daripada yang lain, pasti digunjing. Itu memang budaya yang jelek di Indonesia ini, ya kan? Mungkin kita semua pernah pernah dapat perlakuan kayak gitu. Ih, aku juara satu. Ih, ngapain cuma juara satu makan kerupuk doang. Padahal itu tetap termasuk achievement kan, yang saya perlu dihargain. Terus juga eh misalnya dia dapat juara satu lomba karung, akhirnya cuma lomba karung aja juara satu di kelas dong dan lain sebagainya. Itu udah bibit-bibit pembentuk insecure. Oke. Sehingga kita ngerasa setiap achievement yang kita lakukan, kita ngerasa ini nggak guna kayaknya, ini nggak worth it untuk dipost rasanya. Walaupun itu punya kita, oke, mindset. Dan kita perlu bedain ini ada hubungannya sama spotlight effect, dimana kita ngerasa bahwa orang-orang itu tertuju ke kita, padahal tidak semua orang itu memperhatikan kita. Kita mau post apa juga paling mereka cuma lewat-lewat doang, nggak sepeduli itu sebenarnya orang sama kita. Jadi kalau mau post aja, bisa jadi saat kalian ngerasa insecure atau ngerasa minder mau atau malu untuk ngepost sesuatu di media sosial kalian, coba untuk abaikan itu, coba untuk post aja dulu pokoknya. Kalau misalnya komentar lain-lainnya itu adalah sebuah konsekuensi di media sosial, tempat kita bersosialisasi. Oke. Jadi memang perlu dilihat posisi insecure ini pembentukan dari kecil, pembentukan lingkungan juga, sehingga kita mungkin kalau misalnya tidak ada teman yang mendukung kita, tidak ada lingkungan yang positif, ya udah insecure-nya bakal keterusan nih. Tapi juga ada dampak dari spotlight effect. Jadi efek dimana kita ngerasa bahwa orang lain memperhatikan kita padahal nggak sama sekali, mereka nggak peduli. Mungkin yang nonton 1000-an, emang 1000-an ini memperhatikan 30 detik atau 15 detik itu secara penuh? Enggak. Kadang cuma ngelihat geser geser geser, nggak semuanya kan. Jadi untuk teman-teman coba untuk kita kuatkan mindsetnya bahwa tidak semua orang sepeduli itu kok sama kita. Oke, jadi cara biar kita nggak ngerasa itu adalah kita memperkuat mindset dan seperti yang Bapak bilang tadi, mmm, Cari lingkungan yang positif. oh oke. Ah, Tapi kadang tuh Pak, kita hmm. tetap ngerasa walaupun ngerasa kita kenal dengan orang-orang ini, tapi tuh tetap rasa-rasa kayak gitu tuh muncul. Jadi gimana sih caranya biar perasaan kayak gitu tuh meredam gitu, nah Pak, walaupun kita udah punya mindset kayak gitu, Hmm. tapi tetap nggak bisa hati ini kayak gitu, nah Pak. Dibiasakan. Oke. Kuncinya dibiasakan. Terkadang semakin ada tren nanti, aduh kalau aku post ini mungkin terkait dengan perasaan tidak nyamannya udah teratasin. Cuma masih ngerasa oke, alay, biar aja aku alay, aku post, tapi nanti ujung-ujungnya nanti dikatain narsis. Ini termasuk dalam kita nyebutnya adalah distorsi kognitif kita, kesalahan peramal. Kita merasa bahwa kita mampu untuk baca isi pikiran orang lain padahal nggak mampu. Posisinya kan kita ngerasa mendebak-debak nanti orang lain ngomong ini, nanti orang lain itu kesalahan berpikir tahu, dan itu perlu di stop dan itu perlu dihilangkan. Jadi kembali lagi ke mindset. Mm-mm. Kayak FOMO dan insecure itu ke mindset. Oke, mungkin pertanyaan dari kami sudah habis. Mungkin saya bakal langsung ke kesimpulan aja. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang atau yang salah, mungkin Bapak bisa bantu dari kesimpulan saya ya Pak. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil adalah kayak perasaan FOMO itu gara-gara kita tuh selalu merasa takut tertinggal. Bahkan ternyata yang tanpa kita sadarin, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalkan anak kecil juga di lingkup anak kecil tuh FOMO tuh juga merebas luas gitu kan, kayak contohnya Robux, mungkin aku punya Robux loh kayak gitu kan, ternyata di anak kecil juga FOMO itu bertebaran kayak gitu. Nah, terus untuk masalah insecure itu juga kembali lagi dengan mindset dan semua itu tergantung diri kita mau menaruh diri kita gimana dan gimana cara kita menjalani hidup kita, dan kita nggak boleh terbawa arus di media sosial. Seperti yang Mbak bilang, media sosial tuh tempat kita untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Kalau misalkan kita malah ngerasa nggak aman dengan media sosial itu, ya lebih baik kita nggak usah bermedia sosial, seperti itu Pak. Yap, benar, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, dari obrolan kita hari ini, kita tuh tahu kalau misalkan hidup itu nggak cuma untuk balapan aja. Nah, karena setiap orang tuh punya waktu dan prosesnya masing-masing. Jadi kamu cuman berjalan di waktu yang berbeda, jadi jangan pernah takut ketinggalan. Terima kasih banyak Bapak Anang Arif Afdillah, MPSI Psikolog, atas insight yang diberikan hari ini.
Semoga kita bisa bertemu lagi di lain pertemuan atau di podcast-podcast berikutnya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Ingat, kamu nggak tertinggal.